ke channel Kaira Kenzi Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang hal-hal baru yang ada di Bandung Zoo, sekarang kita mau kasih tahu buat temen-temen nih, apa saja binatang yang ada di Bandung Zoo. Let's go teman-teman. Tapir tenuk atau badak babi adalah kelompok hewan herbivora. Kelompok hewan ini umumnya hidup memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak, dan moncongnya yang panjang mirip tenggiling. Sementara lenguhannya mirip suara burung daripada binatang mamalia. Binturong. Binturong adalah sejenis mamalia. Satwa ini dikenal dengan beberapa nama lain, seperti bearcat, Asian bearcat, atau binturong Asia. Makanan binturong terutama terdiri dari buah-buahan, telur burung, dan mamalia kecil. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Wildebeest atau GNU adalah salah satu mamalia herbivora yang tersebar di savana di pedalaman Afrika. Wildebeest terkenal akan migrasi besar tahunan yang mereka lakukan guna mencari daerah baru yang lebih hijau yang jatuh antara bulan Juli hingga bulan Agustus. Zebra. Zebra adalah jenis kuda liar Afrika yang terkenal dengan garis-garis hitam dan putihnya yang khas. Ada 3 spesies zebra: zebra padang rumput, zebra gunung, dan zebra gravy. Zebra adalah satwa herbivora dan biasanya memakan rumput dan vegetasi lainnya. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah banyak ditemukan tinggal di daerah asalnya di sub-Sahara Afrika. Eland merupakan mamalia yang tergolong dalam hewan berkuku genap dengan ukuran terbesar. Mereka mempunyai kewaspadaan yang tinggi, membuat mereka sulit untuk didekati dan diamati. Karena tubuhnya yang berat, konsekuensinya satwa ini tidak bisa berlari kencang. Oa Jawa merupakan satwa endemik di Pulau Jawa. Ciri khas dari primata ini adalah tidak berekor, memiliki tubuh ramping, dan memiliki tangan yang lebih panjang dari tubuhnya. Oa Jawa merupakan hewan arboreal, yaitu hewan yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas pohon. Angsa domestik. Angsa domestik adalah soang yang dijinakkan dan dipelihara manusia untuk diambil daging, telur, dan bulunya. Angsa domestik dibiarkan melalui pembiakan seleksi buatan. Kancil. Kancil merupakan salah satu hewan Tragulidae yang mirip dengan tikus dan rusa, tapi kancil lebih dekat dengan spesies rusa. Namun, hewan ini tetap berbeda karena tidak memiliki tanduk seperti rusa dan kakinya yang lebih kecil. Kelinci. Kelinci termasuk dalam kelompok hewan mamalia serta tergolong sebagai hewan vertebrata dan tergolong dalam hewan herbivora. Pada dasarnya, kelinci termasuk ke dalam hewan nokturnal, yaitu hewan yang melaksanakan aktivitasnya pada malam hari. Ayam adalah salah satu hewan unggas yang biasanya dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya dalam memenuhi kebutuhan tubuh akan sumber protein kita. Kambing. Kambing merupakan binatang yang cerdas dan suka mencari tahu. Ia juga sangat terkoordinasi dan dikenali secara luas karena kemampuannya untuk memanjat dan mengimbangkan badan di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Disebabkan ketangkasan dan fisik yang selalu ingin tahu ini, kambing dikenal karena bisa keluar dari kandang dengan menaiki pagar dan kurungan secara sengaja maupun semata-mata karena senang memanjat. Kuda poni.
Kuda poni adalah anggota dari keluarga kuda. Kuda poni umumnya memiliki tubuh yang lebih kekar daripada kuda, dengan kaki yang lebih pendek sebanding dengan bagian tubuh lainnya. Banyak jenis kuda poni dapat ditemukan di seluruh dunia. Kuda poni sering tinggal di tanah yang keras dan tidak rata, seperti tegalan dan ladang, di mana mereka dapat bertahan hidup dengan sedikit makanan. Burung hantu. Burung hantu dikenal karena matanya besar dan menghadap ke depan, bersama paruh yang bengkok tajam seperti paruh elang, dan susunan bulu di kepala yang membentuk lingkaran wajah. Unta merupakan hewan yang hidup di lingkungan gurun. Hanya segelintir tanaman saja yang bisa tumbuh di gurun. Sebagai hewan herbivora, unta makan apa ya? Gurun identik dengan tanaman berduri. Meskipun hanya tersedia tanaman tersebut, ternyata kuncinya ada pada bibir unta. Bibir mereka sangat keras dan diciptakan untuk memakan tanaman berduri. Harimau Benggala. Harimau Benggala merupakan spesies kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberia. Selain itu, mereka memiliki gigi taring terbesar dari semua keluarga kucing. Panjang taringnya bisa mencapai 10 cm. Cakar yang kuat juga memungkinkan mereka memanjat pohon untuk mencari mangsa. Beruang madu. Beruang madu adalah salah satu satwa yang memiliki sifat pemalu dan soliter. Masyarakat menganggap beruang madu sebagai hewan buas karena ketika merasa terancam, beruang madu akan langsung menyerang dengan stamina yang penuh, kuat dan pantang untuk mundur. Beruang madu memiliki penglihatan dan penciuman yang tajam sehingga bisa mendeteksi ancaman. Buaya muara. Buaya muara adalah sejenis buaya terbesar di dunia. Dinamai demikian karena buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut. Buaya ini juga dikenal dengan nama buaya air asin, buaya laut, dan nama-nama lokal lainnya. Kura-kura leher panjang. Sesuai namanya, kura-kura ini memiliki leher yang panjang menyerupai tubuh ular. Mereka hidup di perairan Nusa Tenggara Timur. Kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil adalah salah satu jenis kura-kura yang cukup digemari untuk dipelihara. Cara pemeliharaannya cukup mudah karena jenis kura-kura ini cenderung memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Selain itu, karakter yang jinak membuat kura-kura ini disenangi banyak kalangan pemelihara. Gajah Asia. Gajah Asia menghuni kawasan padang rumput, hutan hijau tropis, hutan semi hijau, hutan gugur lembab, hutan gugur kering, dan hutan berduri kering. Selain itu, mereka juga biasa hidup di dalam hutan tanaman dan semak belukar. Beberapa dari tipe habitat gajah ini bisa mencapai ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Rusa Timor. Rusa Timor memiliki tubuh kecil, namun bobotnya bisa mencapai hingga 60 hingga 100 kg. Tinggi rusa Timor jantan saat dewasa adalah 110 cm, sedangkan betinanya sedikit lebih pendek dengan tinggi 100 cm. Ciri khas rusa Timor adalah memiliki ekor panjang, tungkai pendek, dahi cekung, gigi seri besar, dan bulu berwarna coklat kekuningan. Rusa Timor jantan memiliki antlers atau tanduk rusa yang bercabang 3 dengan ujung yang runcing serta kasar. Panjang tanduk rusa Timor rata-ratanya adalah 60 hingga 90 cm. Surili. Surili adalah hewan yang berbentuk seperti monyet. Surili memiliki ekor dengan panjang 560 sampai 720 mm. Kepalanya berbentuk bulat dengan hidung pesek, mata coklat, dan perut besar. Rambutnya runcing dan alisnya bulu kaku ke arah depan. Surili dewasa memiliki rambut berwarna hitam dan coklat dan abu-abu, dengan jambul yang khas di kepalanya dan wajah yang berwarna hitam, sedangkan bagian tubuh lainnya berwarna putih. Monyet Jepang adalah termasuk satwa endemik di Jepang. Habitatnya di hutan subtropis, hutan musim, dan hutan selalu hijau yang berada di bawah ketinggian 1.500 meter. Monyet Jepang bisa berenang hingga jarak 500 meter atau setengah kilometer. Monyet Jepang juga senang berendam bersama di kolam air panas atau onsen, istilah dalam bahasa Jepang untuk kolam air panas. Monyet hitam dare. Monyet ini secara tidak langsung dapat dikenali dari suaranya yang unik.
Saat perjalanan mencari makan, pemimpin kelompok mengeluarkan suara seperti burung. Dare akan mengeluarkan suara mirip gonggongan ketika ditangkap. Bapian kuncung atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Burung unta. Burung unta termasuk salah satu unggas terbesar di dunia. Tingginya bisa mencapai 2,5-3 meter dengan berat antara 150 sampai dengan 300 kg. Lehernya yang panjang memudahkan mereka untuk memilih daun-daun di pohon tinggi serta semak-semak di habitat gurun. Burung unta mampu berlari hingga mencapai kecepatan 70 km per jam lantaran memiliki kaki yang sangat panjang dan kuat, disertai dengan cakar kuat di kedua jari besarnya untuk memudahkan saat berlari. Kelebihan ini menjadikan mereka sebagai salah satu hewan darat tercepat di dunia. Oa siamang. Oa siamang adalah kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang dapat menangkap mereka. Siamang merupakan spesies terancam karena deforestasi habitatnya cepat. Siamang tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak. Siamang juga memiliki perkembangan otak yang tinggi. Burung undan kacamata. Burung undan kacamata atau yang bisa disebut pelikan Australia merupakan salah satu burung terbesar di dunia karena dapat mencapai 1,9 meter panjang tubuhnya dengan berat tubuh berkisar antara 4-7 kg. Selain itu, pelikan Australia juga merupakan burung dengan paruh terpanjang di dunia. Warna tubuh didominasi putih dan hitam. Keunikan burung ini yaitu memiliki kantung gular yang ada di bawah paruh. Flamingo. Flamingo adalah burung air yang terkenal dengan warna bulu yang mencolok dan paruh yang melengkung. Hidup di daerah berair seperti danau, rawa, dan laguna, di mana mereka mencari makanan dan berkembang biak. Flamingo merupakan burung pemakan filter, yang berarti mereka menyaring makanan dari air menggunakan paruh mereka yang melengkung. Makanan utama mereka terdiri dari ganggang, krustasea, dan plankton. Burung bangau tongtong. Burung bangau tongtong merupakan salah satu burung yang bertubuh besar, dengan panjang tubuhnya mencapai 1,15 meter dan rentang sayap kurang lebih 2 meter. Burung ini juga terkenal tenang dan hidup soliter. Mereka baru berkelompok ketika musim kawin tiba. Burung berkepala botak ini saat ini hanya tersisa tidak lebih dari 10.000 ekor yang tersebar di Asia Tenggara dan Asia Selatan, menjadikannya salah satu burung yang terancam punah di dunia. Burung julang emas. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah-buahan, kepiting, kodok, yang memiliki habitat di hutan dataran rendah. Julang emas memiliki tubuh berukuran besar, sekitar 100 cm, punggung, sayap, perut hitam, dan ekor putih. Sarang berupa lubang pohon yang ditutupi kotoran dengan betina berada di dalamnya. Telur berwarna putih berbintik merah dan coklat, jumlahnya 1-2 butir. Burung ini berkembang biak bulan Juli sampai September. Burung cucak timur atau biasa disebut koak kiau atau terkadang disebut cikukua tanduk merupakan burung endemik Papua sehingga susah untuk dicari keberadaannya. Keunikan burung ini adalah memiliki suara yang keras serta ukuran tubuh yang cukup besar untuk ukuran burung kicauan. Ciri lainnya burung ini seperti memiliki tanduk di atas paruhnya. Suara pun sepintas mirip dengan cucak rowo. Kakatua raja. Kakatua raja merupakan burung yang dapat ditemukan di daerah Australia, Papua Nugini, dan Irian Barat. Berat badannya dapat mencapai 1,1 kg dan dapat hidup hingga umur 40 tahun. Keunikan dari burung ini yaitu tubuhnya yang berwarna hitam, jambul yang panjangnya dapat mencapai 15 cm, serta bagian pipi wajahnya yang berwarna merah.
Kangkareng perut putih. Burung ini tersebar di India, Cina, Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, dan Sunda Besar. Kangkareng perut putih umumnya memakan buah-buahan, namun mereka juga memakan hewan kecil seperti serangga, ikan, kelelawar, katak, kadal, ular, kalajengking, keong, dan lain-lain. Uniknya kangkareng perut putih juga mengonsumsi buah palem, buah akasia, buah-buah liana, dan buah pepaya. Elang brontok merupakan jenis elang kedua yang ada di Indonesia. Elang ini memiliki ukuran sedang sekitar 60 cm dan secara morfologi terlihat mirip seperti elang Jawa. Keunikan dari elang brontok ialah warna bulu yang dapat berubah-ubah menyesuaikan kondisi musim. Perubahan warna bulu pada elang brontok dapat terjadi sebanyak 3 kali fase dalam 1 tahun. Elang laut dada putih dijuluki mesin terbang karena dengan bentangan sayap sepanjang 3 meter, burung laut terbesar ini sanggup terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Burung ini ditemukan di seluruh daerah, berputar-putar sendirian dan berkelompok di atas perairan, mengunjungi pesisir, sungai, rawa-rawa, dan danau sampai ketinggian 3000 meter. Elang bondol. Elang bondol termasuk satwa yang bersifat teritorial, yaitu memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Mereka tidak suka apabila ada elang lain berada di wilayahnya. Namun meskipun termasuk satwa penyendiri, di wilayah yang makanannya berlimpah, mereka akan membentuk kelompok yang terdiri hingga 35 ekor. Walaupun termasuk burung pemakan bangkai, sebenarnya elang bondol merupakan satwa yang gemar memangsa buruan kecil. Mereka akan berburu ikan, kepiting, katak, reptil, hingga serangga. Nuri bayan. Nuri bayan adalah hewan endemik Kepulauan Maluku. Dengan wilayah sebaran Indonesia bagian timur, burung cantik ini dikenal cerdik dan menggemaskan. Makanan burung ini berupa buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Burung nuri bayan suka bercericit keras dan tidak berirama. Dan yang paling uniknya, mereka bisa dilatih untuk menirukan suara manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang ya?